Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di akhir pekan di dalam minggu ini. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul dari perikop yang baru yang akan kita baca ini adalah Abraham dan Lot berpisah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 13 ayat 14 sampai 18, demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, layangkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan selatan, ke timur dan barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Seandainya seorang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung. Pergilah, jalanilah negeri itu baik panjang maupun lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abram kemudian memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin milik Mamre, dekat Hebron. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita sebelumnya, kita melihat bahwa ada perselisihan antara gembala Lot dan gembala-gembala dari Abraham. Dan kemudian Abraham mengambil inisiatif untuk mengakhiri perselisihan itu atau pertengkaran itu dengan membagi tanah yang mereka miliki. Abraham kemudian memanggil Lot dan mengizinkan dia memilih duluan tanah yang ingin dia miliki. Dan sisanya baru kemudian Abraham memiliki tanah itu. Lot kemudian memilih lembah Yordan. Dikatakan di situ bahwa lembah Yordan itu adalah lembah yang sangat subur. Dan akhirnya mereka berpisah. Setelah itu, Allah menampakkan diri pada Abraham dan mengulang janjinya bahwa Abraham akan diberkati dan keturunannya akan bertambah banyak dan tanah ini akan menjadi milik pusaka mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa penafsir Alkitab menjelaskan bahwa kenapa Allah mengulangi janjinya. Alasannya adalah karena Abraham saat itu sedang mengalami kesedihan karena perpisahan. Sedih karena Lot satu-satunya keluarganya, tentu selain Sarah. Allah kemudian mengulang janjinya untuk menghibur Abraham bahwa keturunan Abraham itu akan menjadi sangat banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat-ayat ini kita belajar bahwa ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Allah akan menghibur kita pada saat kita mengalami kesedihan. Khususnya pada saat kita menghadapi berbagai tantangan hidup, Allah akan datang dan menghibur kita. Saudara, saya pernah membaca satu kesaksian tentang seorang penulis himne Kristen yang berjudul Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang penulis himne yang mengalami kebutaan sejak dia kecil. Dan suatu ketika dia ditanya apa yang membuat dia masih bersyukur kepada Tuhan di dalam keadaannya seperti ini atau dalam keadaan yang buta itu, dia kemudian menjelaskan bahwa dia bersyukur karena dengan kebutaannya Tuhan membuat pendengarannya menjadi tajam. Dan karena pendengarannya menjadi tajam, dia menjadi peka terhadap nada-nada. Dan kemudian dia menyusun nada-nada sedemikian rupa untuk menjadi sebuah himne. Dan himne itu kemudian dinyanyikan oleh banyak orang Kristen dan menjadi berkat bagi banyak orang Kristen. Meskipun Fanny Crosby sudah meninggal, tapi nyanyian dia sampai sekarang masih dinyanyikan di gereja-gereja. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan Fanny Crosby, Tuhan juga seringkali bekerja di dalam situasi-situasi yang tidak kita duga, situasi-situasi yang kita tidak sangka, dan itu memberikan penghiburan bagi kita. Tuhan mampu menghibur kita di dalam situasi-situasi yang seringkali kita mungkin berpikir tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada alasan untuk bersuka cita. Tapi dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan pasti akan bisa memberikan kepada kita penghiburan. Saudara, melalui renungan kita pada pagi hari ini kita belajar bahwa ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada kita penghiburan. Penghiburan dengan mujizat. Dia mungkin akan membuat mujizat untuk menghilangkan penderitaan kita. Atau juga mungkin Dia tidak menghilangkan penderitaan kita, tapi Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dan atau mungkin juga Dia bisa mengirim orang lain untuk menolong kita. Ada ribuan cara yang bisa Tuhan lakukan untuk menghibur kita. Yang penting adalah kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup, kita tidak menjadi orang yang sendirian.
kita tidak menjadi orang yang sebatang kara di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Tapi kita hidup berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah sumber pengharapan kita, dan Dia akan memberikan sukacita dan penghiburan dan juga pengharapan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan hidup? Saudara, marilah kita berdoa meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus, supaya Ia dapat memberikan kepada kita penghiburan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup tersebut. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu, supaya kami boleh menikmati hari ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih juga renungan pagi hari ini sudah mengajarkan kami untuk bisa hidup bergantung dengan Engkau, hidup memiliki relasi yang kuat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami ketika masuk dalam pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan kehidupan, Engkau akan menghibur hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan, berkati kami, biarlah semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan hari ini, itu juga mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.